bersama PUPR, sigap membangun negeri. Halo sahabat PUPR, apa kabar? Pergi ke Senggigi buat lihat ikan pari, cakep. Ketemu lagi di podcast Sigap Membangun Negeri. Senang sekali tentunya hari ini saya Lilis, bisa hadir di podcast yang tentunya akan membahas tentang Kementerian PUPR. Nah, berbicara tentang Kementerian PUPR, sahabat PUPR udah tahu belum? Kalau ternyata Kementerian PUPR ini membangun sebuah rusun khusus untuk mahasiswa. Kebetulan nih, hari ini juga aku ditemani sama seorang mahasiswa. Wow, ini luar biasa sekali nih ya. Hari ini aku ditemani oleh Bapak Insinyur M. Hidayat MM selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang, Aduh. Lilis. Luar biasa sekali. I'm sorry. Pak, hari ini tuh kita mau bahas tentang rumah susun mahasiswa. Ini mungkin sahabat PUPR nih belum ada yang tahu. Emang beneran ya ada rusun khusus mahasiswa? Nah, boleh dikasih tahu dulu kayaknya. Oh, baik, Mbak Lilis. Sahabat PUPR, memang kita dari Direktorat Jenderal Perumahan salah satunya adalah memberikan bantuan-bantuan perumahan ya, Mbak Lilis. Ada itu rumah susun, rumah khusus, dan di sini khusus untuk rumah susun. Selain untuk MBR juga kita peruntukan buat mahasiswa. Nah, ini. itu khusus saya berarti masih boleh masuk ya Pak kalau mahasiswa lagi. Oh, boleh. Kalau Mbak Lilis mahasiswa lagi boleh masuk. Iya benar, kebetulan saya lulus SMA kan mau kuliah lagi. I'm sorry. Sama-sama. Tapi Pak Hidayat ini menarik. Sebetulnya ini kan adalah rusun mahasiswa. Rusun yang memang dikhususkan untuk mahasiswa. Apa sih latar belakangnya tuh sampai akhirnya ya udah deh dibuatin rusun aja buat mahasiswa. Ya, ini kalau kita tahu ya perguruan tinggi atau kampus itu kan pasti berada di ibu kota ya, apakah itu provinsi, kabupaten, apalagi ibu kota-kota besar. Yes. Nah, di mana kita tahu perguruan tinggi itu mahasiswanya pasti datang dari berbagai macam dari daerah ya, dari luar kota dan macam. Nah, kita tahu kalau di kota itu kan untuk sewa atau ngekos gitu ya, mahasiswa itu kan nggak murah gitu, tidak murah gitu. Sementara banyak kampus juga belum menyediakan namanya itu asrama ya, kalau di kampus itu asrama. Nah, untuk itu pemerintah dalam rangka untuk meringankan beban mahasiswa tadi, yaitu perlu kita bantu berupa rusun-rusun gitu di kampus-kampus atau perguruan tinggi tersebut. Itu dia. Jadi sahabat PUPR sekarang tahu ya, buat memudahkan, apalagi namanya mahasiswa kan harus fokus belajar. Ya. Bukan fokus bayar kosan, ya kan? Makanya akhirnya Kementerian PUPR tentunya membuat sebuah rusun khusus untuk mahasiswa. Nah, aku mau tanya dulu nih, sebetulnya nih kalau ngomongin yang namanya rusun mahasiswa itu yang wajib atau yang diperbolehkan tinggal di situ tuh memang syaratnya harus mahasiswa ya Pak ya? Boleh nggak sih kayak orang-orang biasa, orang yang memang bukan mahasiswa tuh tinggal di situ tuh boleh nggak sih? Oke, Lilis, I'm sorry. Gini, namanya juga rusun mahasiswa kan. Tentunya teman-teman yang mahasiswa saja yang boleh untuk mendiami tersebut gitu. Karena untuk kalau masyarakat lain udah ada peruntukan tersendiri untuk mereka. Tuh, sahabat PUPR sekarang tahu ya. Lilis masih mahasiswa, boleh. Boleh. Kebetulan kan saya pendamping mahasiswa Pak. Belum boleh berarti ya. I'm sorry. Oke, nah jadi sekarang kita udah tahu nih. Jadi buat yang masih mahasiswa, sekarang sudah ada yang namanya rusun mahasiswa. Tapi aku mau tanya nih, untuk fasilitasnya sendiri gimana nih Pak? Fasilitas yang ada di rusun mahasiswa tuh nyaman nggak? Gitu. Bener nggak sih bisa bikin mahasiswa-mahasiswa ini jadi lebih fokus belajarnya gitu Pak? Ya, pastinya gitu ya. Kami pemerintah berusaha membuat rusun yang nyaman tentunya untuk mahasiswa tersebut ya. Jadi nyaman dalam arti gini, itu udah lengkap furniturnya. Jadi kalau Lilis masuk ke asrama tersebut udah nggak perlu beli kasur, Full furnish, Pak. furnish. Aduh. Meja belajar ada gitu. Apalagi Pak yang ada Pak? Tinggal bawa diri aja. Oh, bawa diri. Kadang kita lupa bawa diri. Nah, di situ harus bisa bawa Itu diri. lupa diri. Oh, itu lupa diri. I'm sorry. Tapi jadi itu sudah full furnish. Full furnish. Jadi fasilitasnya. teman-teman udah itu dia nggak mikir lagi apakah saya mesti beli kasur lagi ya. Iya. Udah lengkap, tinggal masuk, tinggal belajar.
Nah itu dia, jadi fokus belajarnya ya, nggak fokus buat nyari ornamen Ya, furnitur kayak gitu-gitu kos ya. lagi kan, biaya lagi buat mereka, padahal Nah sementara juga itu dia ya, terbatas ya. betul. Tapi ngomongin masalah biaya nih Pak, nah mumpung tadi Pak Hidayat ini nyinggung masalah biaya-biaya kos-kosan gitu ya, saya sebagai anak kosan tuh sadar betul betapa besar biaya kosan itu dibanding biaya hidup saya gitu ya. Nah ini kalau di rusun sendiri ada biayanya nggak sih buat tinggal di situ? Ini sebenarnya kalau untuk masalah biaya itu diatur sendiri oleh pengelola, dalam hal ini perguruan tinggi masing-masing ya. Oh, oke. Tapi memang ada yang dia istilahnya ada yang sewa, kemudian ada yang pinjam pakai. Tapi biasanya mahasiswa itu dikenakan biaya tapi murah sekali ya. Murah Sekali itu paling antara ada yang 100, 300 coba dibandingkan di luar sekarang. Yes, betul. Minimal 500 kan. Baik. Jadi memang fasilitasnya dari mulai full furnished tuh. Sekarang nih buat yang lagi kuliah, mungkin aduh saya udah bingung nih nyari tempat tinggal selama kuliah biar uang jajan awet segala macam. Rusun mahasiswa adalah jawabannya. Yeah. Sudah lengkap fasilitasnya. Tapi Pak, untuk fasilitas lain nih seperti kayak tempat ibadahnya disediakan nggak sih di situ? Dari mulai mungkin area hijaunya, apakah layak untuk dihuni oleh para mahasiswa? Iya. Jadi kalau tiap rusun itu kita menyiapkan ada ruang-ruang multifungsinya juga ya. Mungkin ada musola juga, tapi untuk sholat pribadi kan mereka bisa di kamar masing-masing. Selalu kami menyiapkan, apalagi pesan Pak Menteri kan harus hijau. Yes. Nah, mulai beberapa tahun belakang ini selalu kita siapkan dengan penghijauan yang baik gitu. Betul. Tapi untuk beberapa ruang-ruang permainan terbuka gitu ya, kita biasa kerjasama dengan kampus. Misal kampus menyiapkan lapangan basket segala macam untuk aktivitas tersebut gitu. Yang seirama dengan yang rusun kita bangun kan gitu loh. Oke, jadi memang sekarang kita udah tahu ya fasilitasnya. Memang kalau Kementerian PUPR itu saat ini tuh betul-betul menggagaskan sekali yang namanya green building. Jadi sudah pasti yang namanya rusun mahasiswa ini juga dibangun dengan konsep green building begitu ya Pak Hidayat ya? Ya, dalam bentuk sederhananya Dalam ya, bentuk misal untuk sederhananya. pencahayaan, pengawaan yang baik gitu, Nah, kita itu sudah dia. mempertimbangkan seperti itu. Oke. Jadi ini juga pembelajaran buat mahasiswa bagaimana hidup di rumah-rumah vertikal ya. Nah, Di mana itu dia. masa depan kita mau nggak mau kan rumah kita vertikal semua, begitu apartemen dan lain. Nah itu bagaimana kita bersosialisasi di rumah, bertenggang rasa ya, kita sama tetangga. Jadi bunyi musiknya nggak bisa keras-keras pas pakai ini ya. Iya, Kemudian harus pakai headset. memelihara Peliharaan. peliharaan juga nggak boleh yang ekstrim gitu ya, ular gitu ya. Nggak boleh kayak miara undur-undur gitu ya, nggak kelihatan Pak ya. Iya itu. Jadi itu melatih kita juga ya untuk bertoleransi. Jadi ini sesama tetangga itu. Jadi memang kehidupan masa depan kita seperti itu. Nah, ini Pak ngomongin yang namanya rusun mahasiswa. Sekarang saya mau tanya nih, sahabat PUPR juga pasti pengen tahu kira-kira rusun mahasiswa nih adanya di mana aja nih Pak? Oh. Daerah-daerah mana aja yang sebetulnya itu udah ada rusun mahasiswa ini yang memang biar kita tahu kalau kita Oke. kuliah di sini rusunnya di Iya. sini. Gitu. Sebenarnya hampir di setiap provinsi ya kita membantu rumah susun ini, rumah susun khusus mahasiswa. Jadi sebenarnya sejak tahun 2005 ya, zaman Menpora dulu sampai sekarang. Oh sebentar, jadi program rumah susun mahasiswa ini memang dari tahun 2005? Dari dulu sudah ada ya. Nah, tapi makin kesini makin baik. Jadi hampir Makin kesini makin viral makin katanya Pak. makin baik ya, viralnya baik karena memang ini ya, saya pernah bantu itu di Bandung ya. Oh, kata si rektornya ini mah rumah susun asrama rasa apartemen katanya. Wih. Itu Nah ini loh, bocorin di nih sini. rusun mahasiswa ini berasa apartemen. Berarti ini juga gambaran buat sahabat PUPR, buat yang Iya. belum tahu rusun mahasiswa kayak apa gitu ya. Ya, sehingga tadi kan kalau udah bersih itu kan berarti paling mau tidak mau pola hidup kita juga berubah. Benar. Nggak boleh buang sampah sembarangan dari atas. Nah, eta, Kemudian kloset nggak boleh dimasukin barang-barang Barang-barang. apa itu? Ya Ya, seperti semua gitu kan. ya, jangan Yang suka buangan. masukin toren ke kloset gitu, nggak muat aduh Pak. Akibatnya nanti kan bocor, iya. nanti kan merugikan semua. Nah itu Benar. banyak penghuni rusun yang belum paham, dipikirnya dibuang ke sana udah keluar, padahal
larinya ke mana-mana ke dalam. Nah, itu dia. Tapi kan itu berbicara tentang habit tadi. Kalau daerah di hampir di seluruh Oke, hampir di Indonesia seluruh sudah Indonesia ada tersebar. itu, Lis, ya. Oh. Mulai dari Sabang sampai Merauke sampai Papua ada gitu. Seriusan, Pak? Hmm, Jadi yang kuliah di Papua juga sekarang udah bisa ada, menikmati bisa. rusun mahasiswa. Bisa. Waduh, saya rencananya sama kuliah di sana, Oke, Pak. bagus. Nanti kalau ke sana ya saya Ya, di mungkin Pampak saya rencana kuliah di saya, sana. Tapi yang jadi- pasti begini, sahabat PUPR juga mungkin harus tahu ya, total ada berapa rusun mahasiswa Pak yang tersebar di seluruh Indonesia? ya total lebih kurang 396 deh, gitu ya, Lis. Yang kita bangun. 396 Iya, tower berarti. tower. Wow, banyak juga ya tersebar di seluruh Indonesia. Jadi ini mahasiswa Indonesia tuh bahagia banget. Jadi buat sahabat PUPR yang masih pada kuliah tuh kan, sekarang udahlah, cukup fokus aja belajar, Ya. cukup fokus membangun Iya. diri, yang membangun rusun biar Kementerian PUPR gitu ya. Nah, ini berbicara tentang habit, kebiasaan milenial kan, biasanya yang kuliah zaman sekarang tuh pasti golongan milenial Pak kebanyakan. Oh iya. Nah Pak, ngomongin tentang habit, tentang kebiasaan, kita juga harus turut serta mengedukasi sahabat PUPR. Sebetulnya kita tuh kalau jadi penghuni rusun tuh harus kayak gimana sih Pak? Tadi Bapak sempat bocorin kan, Iya. harus sadar diri nih, jangan buang sampah Iya. sembarangan gitu. Terus jangan buang toren ke kloset, ya nggak mungkin ya Pak, kegedean ya Pak, I'm sorry. Nah, sebetulnya sikap seperti apa sih Pak yang harus dimiliki oleh para mahasiswa kalau mau stay di rusun? Oke. Ya pertama tadi kan toleransi tinggi ya. Nah, itu. Kemudian kita harus tahu kalau di rusun itu ada ruang-ruang pribadi, ada ruang-ruang bersama gitu ya. Misalnya tangga, lobi itu adalah ruang-ruang bersama yang harus kita jaga bersama gitu kan. Harus kebersihan. Jadi mentang-mentang di lobi kita buang sampah sembarangan enggak. Yes. Nanti yang repot kita juga kan gitu. Benar. Jadi intinya jaga kebersihan udah pasti. Terus apalagi Pak? Ya Toleransi tadi. ya. Jangan suka dengar musik keras-keras gitu kan. Iya. Bikin party gitu kan. Ya kan biasa begitu Pak. Iya. Zaman anak muda saya dulu begitu Pak. Lantai 5 gitu ya. Oke, terus apa lagi Pak selain toleransi? Habit yang harus ditekankan Iya. kepada seluruh mahasiswa yang pengen tinggal di rusun. Rasa memiliki lah ya. Jadi ruang-ruang bersama itu jangan menganggap itu tidak punya kita, itu punya kita. Untuk itu kita sama-sama jaga, sama-sama bersihkan, ya kan? Sama-sama kita pelihara. Ah, itu dia kan. Jadi gimana nih sahabat PUPR, sudah tertarik kan untuk tinggal di rusun mahasiswa? Daripada kita mahal-mahal ngekos, mendingan biar fokus belajarnya, kita cari aja rusun mahasiswa persembahan dari Kementerian PUPR. Nah, nih Pak Hidayat, aku juga mau ngasih tahu nih buat para mahasiswa yang sekarang ini juga sering banget update status. Nah, ngomongin update status nih, sebelum saya ke sosmednya, saya mau tanya dulu, kalau untuk rusun mahasiswa ini kan katanya yang paling penting zaman sekarang tuh harus Instagramable. Nah, kalau ngomongin masalah Instagramable nih, rusun mahasiswanya menurut Bapak sebagai insan PUPR, apakah rusun mahasiswa yang sudah kita buat sekarang ini cukup Instagramable nggak sih nih Pak? Untuk Ya. dihuni oleh anak-anak mahasiswa? Insya Allah ya, alhamdulillah harusnya bagus ya, biar bisa kita pamerkan untuk konten ya tadi di Nah, itu Instagram. Mungkin perlu kita adakan lomba juga ya, siapa yang terbaik gitu. Nah, Iya kan? harusnya ada, gitu ya. bisa Mungkin jadi nanti ya Pak ya. Bisa aja, pas aja sih. Tapi rata-rata sih sudah bagus gitu ya. Insya Rata-rata Allah. sudah bagus, sudah nyaman Nyaman. begitu ya. Nah, ini nih yang paling menarik Pak. Aku tuh pengen tanya nih, kalau misalkan ada perguruan tinggi, aku tuh pengen tahu mekanismenya seperti apa sih Pak? Apa sih pertimbangan Kementerian PUPR ini dalam membangun sebuah rusun? Apakah dilihat dari daerahnya, atau mungkin rusun ini dibangun karena ada permohonan dari pihak kampus, atau mungkin seperti apa sih Pak birokrasinya biar rusun mahasiswa ini dibangun di daerah tersebut? Oke. Tentu banyak perguruan tinggi ya yang pengen juga dibantu rusun gitu. Benar. Jadi memang dari sekian banyak tidak mungkin semuanya serta-merta Dapat rusun kan, kita penuhi karena ya keterbatasan dana juga toh gitu. Yes. Jadi Nah, gitu, itu Riz. dia. Tapi ada beberapa prioritas, misalnya ya paling tidak cara kita mengajukan permohonan gitu ya, diajukan permohonan gitu, kemudian nanti
permohonan yang kita terima, kemudian kita nanti adakan verifikasi namanya. Verifikasi itu kita cek itu lokasinya secara tata ruang memungkinkan nggak dibangun, itu berapa lantai sih bisanya gitu kan. Kemudian secara teknisnya juga bisa terakses nggak, atau lokasinya jangan-jangan di jurang gitu kan. Asal ada tanah tapi di jurang gitu. Oh, jadi memang sekali lagi untuk memutuskan di mana di area kampus itu dibangun rusun memang harus dilihat dari banyak aspek ya, banyak Pak. aspek. Tadi dari tanahnya, terus dari apa lagi, Pak? Legalisasi tanahnya, Oh, jangan tanah legalisasinya juga harus misalnya, dilihat ya. iya dong, jangan di tanah Lilis apa nggak? Universitas Lilis ini gitu. Ternyata bukan. Iya, Universitas iya, iya, Dodon gitu kan Iya, misalnya. bener. Jangan sampai tanahnya bodong begitu. Apalagi bodong kan. Jadi Jangan. jadi sertifikasi tanah tadi wajib gitu kan. Itu Jadi satu yang pemilikan kita enggak sih. Setelah itu baru yang lain-lain. Nah, setelah itu kita verifikasi diajukan, nanti Pak Dijen ngajuin ke Pak Menteri tuh, nanti Pak Menteri meng-SK-kan. Nah, selanjutnya mulai kita programkan, kita rencanakan dan pelaksanaan. Tuh kan. Jadi siapa tahu ini mungkin ada sobat PUPR, sahabat PUPR yang pengen banget, kok di kampus saya belum ada rusun nih, Pak. Ya, ya. Saya tuh pengen banget ada rusun, biar apa? Biar lebih hemat, biar lebih fokus belajar, nggak mikirin cicilan kosan gitu kan. Nah, makanya jadi ternyata prosesnya juga mudah ya. Jadi bisa diajukan, birokrasinya juga dari pihak kampus berarti ya, Pak? Iya, pihak kampus. Oh, jadi dari pihak kampus mengajukan untuk dibuat rusun. Iya. Setelah itu baru ditinjau kembali untuk pembuatannya, tuh kan? Sahabat PUPR sekarang udah pada tahu kan betapa besarnya manfaat dari rusun mahasiswa, khusus untuk kalian yang memang lagi fokus belajar menimba ilmu begitu. Jangan menimba yang lain ya, Pak ya. Tapi seru banget nih Pak Hidayat memang berbicara tentang rusun mahasiswa. Pasti ini adalah tempat yang didambakan oleh para mahasiswa terutama dari daerah. Apalagi yang tadi sempat dibocorkan oleh Pak Hidayat bahwa memang tempatnya juga nyaman dengan fasilitas yang lengkap, full furnish. Dan yang pastinya juga tempatnya yang lokasinya pasti dekat dengan kampus. Tinggal ngesot istilahnya. Tinggal apa, Pak? Ngesot nyampe. Oh, tinggal gitu. ngesot nyampe. Nggak perlu, Pak. Jadi biaya transportasi juga mudah kan? Lebih iya. itu tuh kan. Lebih irit lagi tuh. Lebih irit lagi. Jadi silahkan buat yang sekarang ini penasaran banget tentang memang beneran ya Kementerian PUPR punya rusun mahasiswa, boleh di searching aja. Ya udah, kalau gitu nih Pak, sebelum kita tutup Pak Hidayat, mungkin ada nggak yang pengen disampaikan sama Pak Hidayat buat seluruh mahasiswa yang pengen tinggal di rusun mahasiswa? Ya, seperti tadi ya, ini teman-teman mahasiswa yang pengen tinggal di rumah susun mahasiswa bisa menghubungi kampus masing-masing, tentunya yang sudah ada ya rusunnya. Kalau yang belum ada jangan menghubungin dulu gitu. Nah, nanti yang paling penting kita jaga sama-sama rusun tersebut gitu ya. Jadi jangan urakan ya. Kalau makin lama rusun tersebut kita pelihara kan makin lama bertahannya dan Bener, makin Pak. bagusnya tahan lama gitu. Gimana Pak? Jadi pokoknya rusunnya bagus dan tahan lama. Dan tahan lama. Nah, itu dia. I'm sorry. Ya udah, sahabat PUPR sekarang tahu ya manfaat dari rusun. Jadi tunggu apa lagi? Yang sekarang ini mungkin banyak banget sahabat PUPR yang masih remaja mau ke daerah, udah dicari kampusnya. Kali aja di daerah kampus impian kalian itu ada rusun mahasiswa ya. Ya sudah, kalau begitu senang banget deh kita bincang-bincang sama Pak Hidayat tentang rusun mahasiswa ini. Saya bawaannya jadi pengen kuliah lagi, Pak. Bawaannya nih saya jadi pengen kuliah lagi gitu. Tapi yang pastinya nanti kita bakal bahas lagi kajian-kajian menarik yang lebih menarik lagi di podcast berikutnya. Namun sebelumnya aku pengen bilang makasih dulu nih buat Pak Hidayat yang sudah meluangkan waktunya curhat atau sharing session tentang rusun mahasiswa. Ya sudah, kalau begitu Pak, sebelum kita tutup kita hidup mahasiswa dulu dong. Oke. Pokoknya sukses buat seluruh mahasiswa dimanapun Anda berada. Dan yang pastinya juga kita mohon maaf ya Pak kalau misalkan ada bercandaan saya berlebihan, kalau misalkan ada beberapa informasi juga yang kurang detail, pokoknya langsung aja. Langsung Anda bisa klik di www.pu.go.id atau Twitternya @kemenpu atau TikTok @kemenpupr atau FWU. Banyak banget ya Pak. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Kemudian juga di Spotify-nya di podcast PUPR Sigap Membangun Negeri. Saya tutup dengan pantun, boleh Pak? Boleh. Penonton. Oh, gak ada ya penontonnya kan random ya. Pergi melayat ke Wonogiri.
Cakep. Kita ulang ya Pak. Ulang. Cakep Saya gitu. kurang respon ya. Ulang lagi, ulang lagi. Mungkin ini Oke. efek terlalu lama bergaul dengan mahasiswa Pak. I'm sorry. I'm sorry. Kita coba ya. Pergi melayat ke Wonogiri. Cakep. Cakep. Mau tontonan yang bermanfaat? Ya tonton podcast Sigap Membangun Negeri. Saya kasih Bapak mau pantun endingnya. lagi? Enggak dong. Oh masih ada. Closingnya salam perumahan. Oh gimana? Oh salam Ini perumahan. zoom in, zoom out gitu ya. Oh saya baru tahu nih Pak. Ini- Ini salam perumahan ya. I'm sorry. I'm sorry, saya baru tahu nih Pak. Kalau gini jangan ini apa? Ini artinya cinta rumah Oke, Pak nah, gitu. ya. Nah, aduh. Jadi ini menyadarkan kita, Bapak ngomong-ngomong perumahan nih Pak. Yap. Ini luar biasa banget loh ya. Oke. Jadi ini Nih. ingat buat yang belum punya rumah tapi masih ngekos, daripada ngekos udah aja. Muka boleh pas-pasan asal jangan diem di kos-kosan. Udah diem aja di rusun. Mahasiswa persembahan dari Kementerian PUPR. Alright, kalau begitu Pak Hidayat terima kasih banyak. Terima kasih juga buat seluruh sahabat PUPR yang sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Akhir kata saya Lilis. I'm sorry. Undur pamit dan sampai berjumpa di podcast berikutnya. Dadah. Bersama PUPR Sigap membangun